rakyat dan hikayat. Oke. Ibu sudah meminta kalian membaca ya minggu lalu ya. Sudah dibaca kan? Oke. Terus tadi juga kalian sudah Ibu minta untuk membaca satu contoh cerita rakyat ataupun satu contoh hikayat. Oke. Siapa yang mau berbagi dulu? Apa yang sudah kamu baca? Ada yang mau berbagi? Sebelum Ibu sebut namanya. Ini itu berarti kelompok pertama ya. 10-4. Ahmad Dafa. Ahmad Dafa. Oh, nggak hadir. Kemana Ahmad Dafa? Sakit? Oh, sakit. Amelia Putri. Oke, Amel. Gimana Mel? Kamu tadi baca contoh hikayat atau cerita rakyat tadi yang kamu baca? Hikayat. Oke, hikayat apa yang kamu baca? Iya? Hikayat? Apa judulnya? Si miskin. Oh, hikayat si miskin. Ya. Oke, Amel, boleh kamu ceritakan, kamu boleh berdiri biar jelas. Boleh kamu ceritakan isi hikayat yang kamu baca tentang si miskin itu gimana ceritanya? Ya, ringkasannya aja. Ya, ringkasannya. Intinya yang kamu dapat dari cerita hikayat si miskin itu apa? Kenapa? Iya, yang kamu baca aja tadi sepintas gimana? Apakah dari kamu sudah baca berapa paragraf? Satu halaman? Tiga paragraf. Oke, dari 3 paragraf yang kamu baca, kamu sudah bisa menangkap isinya atau belum? Ada kesulitan tidak untuk membacanya? Tidak ada kesulitan. Mudah. Ya, dari 3 paragraf itu kamu bisa mengambil apa contohnya? Dari hikayat. Amel boleh dibantu oleh yang lain, mungkin Andika. Mana Andika? Andika, oke. Andika sudah baca apa Andika? Sama hikayat si miskin. Oke, kamu sudah selesai bacanya sampai akhir? Belum. Oh, belum. Oke, yang kamu sudah baca aja kira-kira tentang apa? Kan istrinya itu lagi hamil itu. Oh, istrinya sedang hamil. Terus suaminya itu kayak bantu si istrinya itu buat ya misalnya yang hamil kan banyak suka ngidam mungkin ya. Oke, lagi ngidam. Terus setakat saya mah intinya aja baru sampai situ. Oke. Ada yang sudah selesai membacanya di antara kalian? Ada yang sudah selesai satu cerita rakyat atau hikayat yang sudah selesai kalian baca sampai akhir? Ada? Udah? Oke. Siapa namamu? Yes? Keisha. Oke, Keisha. Keisha sini aja deh, ke depan aja. Biar jelas. Silakan, udah. Silakan ceritakan inti cerita tentang apa judulnya? Hikayat si miskin. Oke, silakan. Suaranya keras ya. Yang lain tolong simak ya. Tolong simak. Jadi cerita itu si miskin itu kayak tinggal di hutan gitu sama
bahwa kisah si miskin yang tadinya memang namanya juga miskin ya, namanya juga miskin, tapi dia mendapatkan rezeki gitu ya, rezeki, akhirnya dia bisa berubah nasib. Nah itu contoh hikayat. Kalau secara definisi kalian sudah baca teorinya, hikayat itu apa sih? Karya sastra. Siapa namamu? Hah? Asdin. Oke, Asdin. Oh ini Asdin. Ibu baru tahu namanya aja. Ya, Asdin. Jadi hikayat itu. Hah? Apa? Asdi ya? Oh nggak pakai N. Oh maaf. Oke, Asdi. Jadi hikayat itu menurut Asdi adalah karya sastra yang bagaimana? Karya sastra yang berbentuk yang bahasa Melayu. Oke. Jadi hikayat itu adalah contoh karya sastra yang ada ciri khasnya menggunakan bahasa Melayu. Nah, apakah tadi di cerita hikayat si miskin itu menggunakan bahasa Melayu? Iya, menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini bahasa apa sih? Kalau kalian suka nonton Ipin Upin, nah itu bahasa Melayu asli ya. Nah, bahasa Indonesia itu kan dulunya asalnya itu dari bahasa Melayu ya. Hanya berkembang menyerap beberapa bahasa daerah yang ada di Nusantara, menyerap juga bahasa-bahasa asing yang ada, jadilah bahasa Indonesia yang sekarang kalian kenal. Tapi awal mulanya itu dari bahasa Melayu. Makanya minggu lalu Ibu menyampaikan bahwa kita akan flashback, kita akan mundur gitu ya, mundur ke beberapa puluh tahun yang lalu untuk mempelajari karya-karya mereka di masa lalu. Nah, hikayat ini adalah contoh karya tulis yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita gitu dulunya. Dulunya memang mayoritas penulis itu dari daerah Sumatera, sehingga bahasa yang berkembang di sana itu adalah bahasa Melayu kan. Kenapa bisa berkembangnya di sana? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa sih bahasa Melayu yang diambilnya? Kenapa tidak bahasa Jawa, tidak bahasa Sunda? Ada yang tahu? Ada tadi siapa ya? Oh, ada nih, gimana nih? Aku rasa dijajah oleh Majapahit. Dijajah oleh Majapahit. Iya. Siapa yang dijajahnya? Aku kurang tahu. Aku ingat teorinya. Teorinya gimana? Kalau bahasa Melayu sih memang dijajah oleh Majapahit. Bangsa Melayunya maksudnya, bangsa Iya. Melayunya dijajah oleh Majapahit. Majapahit itu dari Jawa ya. Tapi saya nggak tahu siapa yang menjajahin. Ya, nanti kalian bisa lihat, cari informasi sejarah bahasa Indonesia. Nah, dalam perkembangannya bahasa Indonesia itu awal mulanya itu dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu? Karena memang zaman dulu yang awal yang punya tradisi tulis menulis atau tradisi lisan bercerita secara turun temurun itu adalah orang-orang di daerah Melayu. Dan orang Melayu ini banyak ketika berpindah ke beberapa daerah-daerah lainnya, bahasanya ini mudah dipahami, mudah dipelajari gitu. Padahal sebetulnya kalau dari jumlah orang Jawa itu lebih banyak dibandingkan orang Melayu. Tapi kenapa bahasa Indonesia itu diambilnya dari bahasa Melayu bukan dari bahasa Jawa? Karena tadi ini mudah digunakan. Dan banyak sekali orang-orang Sumatera yang menggunakan bahasa Melayu membuat karya-karya sastra dulu gitu, sehingga karya-karyanya banyak dikenal. Contoh-contohnya hikayat, cerita rakyat. Kalau kalian lihat ya, walaupun cerita rakyat nanti berkembang juga di daerah Jawa juga ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, daerah Papua juga ada, banyak kan cerita-cerita rakyat itu sebetulnya.
Tapi ini menjadi karya sastra yang klasik disebutnya. Klasik itu berarti yang ada atau hadir di masa lalu. Karya sastra Melayu klasik ini punya ciri apa? Tadi ketika baca Hikayat Si Miskin kalian sudah mengenali bahasanya ya? Ada bahasa Melayu yang digunakan, ada yang sulit kalian pahami tidak? Mudah. Bahasanya mudah dipahami. Iya. Oke, berarti kalian memang baru membaca yang memang karya sastranya Hikayat Sinis. Ada yang baca Hikayat Saijan dan Ikan Todak? Saya Bu. Gimana tuh kesannya ketika kalian membaca karya sastra itu? Ada yang kayak satu hikayat. Nah, ada istilah-istilah khas yang memang mungkin sudah jarang digunakan saat ini. Misalnya apa tadi Asdi? Satu orang hikayat. Sahibul gitu ya. Itu ciri khas bahasa Melayu yang memang sudah jarang digunakan. Misalnya ada apa lagi? Bisa termasuk ya? Nah, Alkisah, ya Alkisah. Sebermula. Nah, ini memang bahasa-bahasa yang. Nah, di Hikayat Si Miskin coba lihat di halaman 60 di paragraf kedua, hatta beberapa. Kalian tahu nggak hatta itu apa? Kan jarang digunakan ya saat ini ya. Nah, itu contoh gitu, contoh bahwa ada kata-kata yang khas dalam Melayu klasik yang jarang digunakan dan kata-kata yang sulit dipahami itu karena jarang digunakan ya, karena tidak pernah menggunakan bahasa itu sehingga dianggapnya sulit. Itu biasanya disebut dengan bahasanya bahasa yang arkais. Bahasa sastra Melayu yang sudah jarang digunakan. Ini menjadi ciri sebuah hikayat gitu, menggunakan bahasa-bahasa khas. Salah satunya penggunaan bahasanya. Nah, ini ciri yang pertama. Ciri berikutnya apa lagi yang diceritakan? Tadi kan Hikayat Si Miskin itu dia berubah dari miskin sampai diangkat oleh raja itu karena apa nih? Karena apa nih? Tentang kesaktian. Tanah kesaktian. Nah, biasanya isi ceritanya itu kalau kita bandingkan dipikir secara logika mungkin nggak ada kesaktian yang sebegitu. Nah, cerita-cerita zaman dulu itu banyak cerita yang memang mengandung hal-hal yang tidak logis gitu ya. Tidak logis. Kalian pernah dengar nggak kalau zaman dulu kecil? Jangan duduk dekat pintu katanya gitu. Pamali. Nah, itu kan. Nah, cuma ada pamali begitu. Kalau bahasa Jawanya mah saru nggak boleh katanya gitu ya. Itu karena apa? Untuk memberikan apa ya? Kan sebetulnya bukan pamali khawatir ada apa-apa, tapi karena menghalangi jalan kan kalau kalian duduk atau berdiri di lawang pintu gitu kan. Itu tapi ada pamali terus kalian itu harus pulang sebelum maghrib, suka ada gitu, itu kan banyak ya. Nah, itu kan cerita turun temurun gitu ya, cerita mistis yang turun temurun yang sebetulnya biar apa? Biar kalian itu maghrib udah ada di rumah. Karena kalau udah malam itu banyak sekali ya, kalau kita yang muslim ini kita harus berlindung dari kegelapan karena banyak sekali kejahatan yang terjadi di kegelapan itu kan. Nah, itu kan sebetulnya mengandung pesan-pesan moral yang dari pesan itu dituangkan dalam cerita. Nah, hanya memang dulu cerita-cerita ini tidak langsung berbentuk buku, tapi adanya dalam bentuk-bentuk apa? Kita itu kuatnya dalam tradisi lisan sebetulnya. Hanya memang ada yang menemukan, misalnya tertulisnya itu di daun lontar, ada yang di daun lontar. Kalian tahu sekarang mungkin kalau memang kita jarang menemukan tumbuhan memang agak sulit ya, tapi biasanya menulis itu untuk, karena dulu mungkin belum ada seperti sekarang ya, belum ada buku gitu, bahkan sekarang kertas aja sudah berusaha dikurangi kan,
sekarang sudah ada yang digital gitu ya. Nah dulu itu memang kalau tidak meninggalkan tulisan itu tidak akan pernah tahu sejarah dulu gitu. Makanya kenapa ibu minta kalian ayo kalian baca terus kalian menulis biar ada jejaknya kalian itu. Jadi masa kalian sekarang kalau kalian nggak pernah nulis, nggak pernah berkarya, tidak akan ada jejaknya. Oh dulu tuh tahun 2022 di bulan Januari ada tuh kelas 10-4 yang nulis A, nulis B, nulis C gitu. Itu untuk apa? Untuk meninggalkan jejak, meninggalkan sejarah bagi kehidupan anak cucu kita nanti gitu. Jadi pentingnya sebuah peradaban itu ada peninggalan-peninggalan tulisan itu untuk menceritakan keadaan sekarang. Kan kalian mungkin kalau nulis, oh saat ini tuh tahun 2022 kami tuh pernah 2 tahun belajar di rumah. Nah itu kan jadi sejarah ya nantinya ya. Kalau kalian nggak bercerita lewat apapun itu, lewat cerpen, puisi atau apapun esai gitu ya, nanti tuh orang di masa depan nanti gitu anak cucu kalian itu nggak akan pernah tahu kalau kalian nggak pernah bercerita. Mungkin sekarang medianya tidak harus tulis manual di buku, tapi di media-media sosial mungkin ya gitu. Apalagi sekarang itu jejak digital yang kalian tulis di media-media sosial itu tidak akan bisa hilang. Makanya hati-hati ketika kalian mau posting sesuatu itu jangan sembarangan, karena bisa saja kalau yang kalian posting itu keburukan itu nanti dikirim lagi oleh orang lain akhirnya viral. Walaupun kalian hapus aslinya, tapi kan yang viralnya itu nggak bisa kita hapus ya. Nah itu pentingnya kita memilah dan memilih apa sih yang mau kita posting, apa sih yang mau kita bagikan di media-media sosial saat ini. Misalnya apa yang mau kalian tulis gitu. Orang yang terpelajar tentu saja kan yang dia input gitu ke dalam kepalanya atau dalam dirinya itu hal-hal yang bagus-bagus, misalnya semua ilmu pengetahuan yang kalian pelajari di sekolah kalian masukkan. Kalau semakin banyak yang kalian ibu sering mengibaratkan gitu. Ini ember, terus ini anggap keran ya. Nah, ketika keran itu mengucurkan air, terus apa yang terjadi? Penuh dan tumpah ya airnya ya. Nah, kepala kalian juga kan seperti itu. Ketika kalian banyak menyerap informasi baik dengan baca, nonton, melihat, menyimak gitu ya. Semua informasi masuk dalam kepala kalian. Lalu kalian akan bakalan penuh ya informasi yang ada dalam kepala kalian. Kalian itu tumpahkan dalam bentuk lisan boleh, dalam bentuk tulisan boleh. Dalam bentuk tulisan tadi kalian berbicara, ya, seperti ibu gini, ibu bisa ngomong gini, karena ibu pernah mendapatkan informasi itu dan ibu bagikan pada kalian. Kalau lewat tulisan apa? Dengan kalian menulis, oh iya saya pernah belajar ini bla bla bla. Kenapa ibu minta kalian membuat ringkasan dari pembacaan kalian? Agar ada jejaknya. Yang kalian masukkan itu diproses di kepala kalian, kalian tuangkan dalam bentuk tulisan dengan bahasa kalian, dengan versi kalian. Itu kan sebuah proses. Jadi membaca otak kalian itu bekerja. Begitu. Jadi dengan kalian memasukkan berbagai informasi, kalau yang kalian masukkan di sini istilahnya ya, kalau misalnya airnya itu yang jernih, nanti yang keluarnya juga jernih. Tapi kalau yang kalian masukkan di sini air yang kotor, yang keluarnya mungkin nggak yang jernih. Mungkin nggak? Mungkin nggak menurut kalian? Yang kalian masukkan ini air kotor, tapi yang bakal keluar itu bakalan kotor atau bakalan bersih? Bakalan kotor. Kalau secara logika gitu ya. Tapi kalian harus yakin dalam diri kalian itu Tuhan membekali hati nurani. Hati nurani itu akan selalu, atau akal ya, akal pikiran. Bedanya manusia dengan tumbuhan, dengan hewan itu kita punya akal. Dengan akal itu kita akan memproses hal-hal yang buruk yang masuk. Kalau akalnya bekerja, kalau hati nuraninya bekerja, itu akan disaring. Bisa aja yang keluar menjadi yang bagus. Tapi kalau akalnya tidak bekerja atau hati nuraninya kotor, kan hati itu kayak kaca ini. Kaca ini kalau bersih, si cahaya itu bisa masuk itu maksimal ya. Tapi lihat tuh, karena kotor, cahaya bisa masuk secara maksimal nggak? Nah kalau nggak dibersihkan, terus aja numpuk, akhirnya kan detail banget ya.
Ketika sangat dekil, itu kan sulit untuk membersihkannya. Kalau kita biarkan ya cahaya sulit masuk. Nah, sama halnya hati nurani. Kalau dibiasakan oleh kalian berbuat, misalnya ketika berbohong, pernah nggak kalian berbohong? Bohong itu kan salah ya. Hal negatif, pernah nggak ada gejolak dan jawab, aduh itu bener nggak ini takut ya? Pernah nggak ada perang batin dalam diri kalian? Pernah nggak ketika kalian mau berbuat salah? Nah, itu tuh sebetulnya sinyal, itu tuh warning buat kalian bahwa ini tuh salah. Ketika hati kalian ada perang batin, berarti perbuatan yang kalian lakukan itu adalah salah. Tapi kalau kalian biarin aja lah, juga biarin. Nah, akhirnya hati itu diajarkan untuk menerima hal-hal yang buruk itu seolah seperti kaca yang udah kena kotoran nggak langsung dibersihin. Tapi biar aja si kotorannya itu numpuk-numpuk. Nah, hati itu bakalan bisa begitu. Akal kita juga bisa begitu. Secara secara kodratnya yang Tuhan berikan, hati atau akal kita itu akan bisa membersihkan atau bisa menjernihkan ini. Kalau logikanya dipakai, kalau nalarnya dipakai, makanya kenapa di sekolah penggerak itu ingin membentuk kalian sebagai pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Semua informasi yang ada sekarang itu kan tersedia. Kita itu di Indonesia itu bebas mengakses segala hal itu, tidak terbatas sebetulnya ya. Walaupun ya sampai konten-konten yang negatif pun bisa kita akses sebenarnya. Tapi kalau kita punya akal, kita punya hati nurani, itu bisa kita saring. Ini mah nggak bener gitu. Ini mah salah. Jangan diambil, buang aja gitu. Nah, itu adalah kita sedang melatih otak kita atau akal kita, hati nurani kita untuk selalu ada di jalan yang lurus. Nah, ibu pesannya gitu. Dengan kalian banyak membaca literasi, dengan banyak memasukkan yang boleh masuk itu apa aja sebetulnya boleh. Tapi lihat kapasitas diri kita, bisa nggak menyerap semua informasi yang benar-benar misalnya kotor gitu. Kalau memang belum bisa, ya carinya bersih-bersih aja gitu. Kita cari aman aja. Paham nggak maksud itu? Ya. Nah, dengan banyaknya informasi yang ada, itu akan melatih kalian untuk lebih kritis. Nah, kembali kita membahas hikayat dan cerita rakyat. Ini kita sedang kira-kira menurut kalian kenapa sih kita harus belajar hikayat? Itu kan masa lalu, ngapain kita belajar masa lalu? Ada nggak kepikiran sama kalian? Terpikir oleh kalian, mengapa ya kita harus belajar tentang hikayat atau cerita rakyat? Kira-kira? Gimana? Nah, kita akan belajar nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh pendahulu-pendahulu kita. Mereka membuat cerita rakyat, membuat cerita rakyat yang kalian kenal apa? Yang terkenal di Jawa Barat ada cerita rakyat apa? Cerita rakyat itu kan bisa masuk ke dongeng, legenda gitu ya, bisa masuk ke situ. Maling Kundang di Sumatera Barat, kalau di Indonesia Tangkuban Perahu misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada contoh nilai-nilai yang terkandung di situ. Kalian bisa mengambil hikmahnya nggak dari cerita Sangkuriang itu apa? Atau Tangkuban Perahu itu? Ada nggak? Itu kan udah dari zaman SD sering dibahas kan ya. Nah, tapi kenapa kita di SMA diterapkan lagi? Agar kita tahu, kita mengenal. Kita itu sebagai sebuah bangsa harus punya identitas. Jangan sampai kita nggak kenal siapa diri kita sendiri. Nah, diri kita yang dimaksud itu adalah kita sebagai orang Indonesia. Kita punya beragam cerita-cerita rakyat dari berbagai daerah, dari beragam bahasa gitu ya. Kita mengenal, jangan yang kita hafal itu cuma drakor-drakor gitu, drama Korea gitu, yang sedang ya mereka bangga dengan karya, mereka ekspor ke luar negeri. Dan kita ya karena globalisasi ini ya, memang jadi sekat antar negara itu jadi bias, jadi tidak terlihat. Tapi itu jadi tantangan. Kalau kalian mau mengikuti atau yang ditontonnya cuma drakor-drakor aja, nanti yang benar-benar nempel dalam benak kalian itu yang drakor. Sementara yang budaya kita sendiri, siapa yang akan melestarikan? Padahal ketika kita tunjukkan ke luar negeri, orang itu sangat menghargai ya. Kalau kita nunjukin yang suka jaipongan gitu, itu sangat dihargai sama orang luar negeri. Karena sesuatu yang unik dan menarik. Kan
Kan kalau di mereka belum nggak ada yang kayak gitu. Nah, kenapa kita tidak bangga? Nah, jadi kenapa cerita rakyat dan hikayat ini dikenalkan lagi pada kalian untuk menunjukkan kita itu punya banyak potensi. Tidak hanya kita banyak dalam jumlah SDM, tapi kebudayaan, bahasa, adat istiadat kita itu benar-benar kaya. Tapi kadang itu semua tidak kita sadari. Kita malah fokusnya dengan perbedaan itu malah diperuncing, sehingga terjadi perselisihan. Wah, kamu mah orang Batak, kamu mah orang Sunda gitu, beda gitu. Bukan bedanya yang dilihat. Kalau kita berkebinekaan global itu dengan beragam perbedaan, justru kita itu jadi modal ya, bineka tunggal ika. Dengan berbeda-beda tapi kita satu. Kenapa kita harus belajar cerita rakyat? Orang Kalimantan, orang Papua, orang Sulawesi, Maluku dan sebagainya, biar kita kenal, oh itu saudara kita yang ada di luar Pulau Jawa. Ceritanya seperti apa? Biasanya tuh ada beberapa kemiripan ya, hanya beda namanya gitu. Nah, kan cerita Sangkuriang mirip dengan cerita di Jawa Tengah itu yang Roro Jonggrang. Tahu nggak ya, asal usul Candi Prambanan ya? Nah itu kan mirip dengan Sangkuriang. Sok aja tadi kalian searching. Kalau kalian yang lupa gitu ceritanya apa, kalian cari. Itu ada beberapa kemiripan. Dan biasanya untuk menyampaikan sesuatu kebaikan itu kalau hanya disampaikan dengan langsung, kalian nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh begini. Nah itu kadang suka gitu ya, tidak nyaman. Tapi kalau disampaikan lewat cerita, oh iya, dari cerita itu kamu bisa mengambil hikmahnya. Nah gitu. Jadi itu pengenalan dari materi cerita rakyat dan hikayat ya. Nah ini waktunya udah habis tapi nggak ada bel ya. Udah bel ya? 9.45 katanya. Sekarang udah 9.54. Nah, sudah ada Bu Lina berikutnya.